Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Istri sah jadi pelakor part 30. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Part 30. Untuk apa kamu kesini? Kalau Rafa sampai lihat kamu gimana? Tanya Anggi panik saat Rendra tiba-tiba datang menemuinya di rumahnya. Hari ini Anggi memang tidak mengikuti Rafa karena merasa sangat lelah pengaruh kehamilannya. Lagian setelah Rafa bertemu Sarah waktu itu, tak ada yang berubah dari Rafa. Itu sebabnya dia tidak begitu khawatir lagi. Tenang saja, Rafa kan sudah pergi tadi. Aku sengaja tunggu dia pergi dulu baru aku masuk. Ada hal penting yang harus kita bicarakan, balas Rendra. Ada hal penting apa? Aku tidak punya banyak waktu. Cepat katakan. Aku mau tahu soal kehamilanmu. Apa itu benar anak Rafa? Tanya Rendra dengan tegas. Tentu saja. Kenapa kamu mempertanyakan itu? Dia suami aku. Sudah pasti ini anak dia, balas Anggi. Anggi, kamu gak perlu berpura-pura. Aku sudah tahu semuanya. Apa perlu aku kasih ke Rafa bukti-buktinya? Ucap Rendra berbohong yang memang sengaja ingin memancing Anggi untuk mengatakan kebenarannya. Jangan bicara omong kosong. Mending kamu pergi dari sini, pinta Anggi mulai kesal. Kamu masih gak mau ngaku juga? Oke, aku punya dua pilihan buat kamu. Kamu mengaku dan rahasia ini aman, atau aku akan membeberkan semua bukti yang aku dapatkan pada Rafa. Oke, aku ngaku. Ini bukan anak Rafa, tapi anak kamu. Aku sudah hamil sebelum menjebak Rafa supaya dia berpikir kalau ini anak dia. Puas kamu, ungkap Anggi dengan kesal yang akhirnya mengakui semuanya. Wah, hebat. Tiba-tiba suara tepuk terdengar diikuti dengan kemunculan Rafa, Sarah, bahkan kedua orang tua Rafa juga berada di sana. Rendra sudah mengatur semuanya dan menyuruh mereka bersembunyi untuk mendengarkan semuanya. Anggi langsung melihat ke arah mereka. Keringat dinginnya mulai bercucuran, diikuti dengan jantung yang berdetak semakin kencang karena merasa takut. Apa-apaan ini? Kamu jebak aku, Ren? Ucap Anggi cemas dan kebingungan. Kalau nggak kayak gini, kamu nggak akan ngaku dan semua orang nggak akan tahu, balas Rendra. Keterlaluan kamu, Anggi. Kamu memanfaatkan aku untuk kepentingan kamu sendiri. Kamu membohongi semua orang untuk menarik simpati karena keegoisan kamu. Aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa melakukan hal seperti ini. Aku pikir kamu sudah berubah, tapi ternyata aku salah. Ucap Rafa sangat emosi, menatap Anggi sangat tajam dengan mata memerah. Ayah juga kecewa sama kamu, Anggi. Ayah memaksa Rafa untuk bertahan dan menyiksa putra ayah sendiri untuk wanita seperti kamu. Kamu bilang itu cucu kami. Kamu sudah membohongi kami. Mulai sekarang, kamu bebas memilih hidupmu sendiri. Jangan anggap kami orang tua kamu lagi. Ucap ayah Rafa yang terlihat sangat terluka dan marah. Rafa, aku mohon, aku bisa jelasin semuanya. Aku seperti ini karena aku gak mau pisah sama kamu. Aku sayang sama kamu. Anggi mulai menangis sambil berusaha membujuk Rafa dan memegang tangannya. Namun, Rafa bahkan tak ingin melihatnya lagi. Dia langsung menghentakkan tangannya, tak ingin disentuh oleh Anggi. Aku tidak akan termakan omonganmu lagi, dan aku tidak butuh penjelasanmu. Aku talak kamu,
Mulai sekarang kamu bukan istriku lagi, ucap Rafa tegas dengan suara lantang. Aku gak mau, ayah. Aku mohon bilang ke Rafa jangan ceraikan aku seperti ini. Ayah, aku minta maaf, pinta Anggi pada ayah Rafa sambil menangis dan memohon. Tidak, Rafa putraku berhak memutuskan. Aku dukung dia menceraikan wanita seperti kamu, balasnya lalu memalingkan wajahnya. Anggi, sebaiknya kamu jadikan ini pelajaran. Jangan bersikap egois dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Semua orang memang berhak bahagia, tapi kita tidak boleh memaksakan orang lain, ucap Sarah yang akhirnya ikut angkat bicara. Dia merasa iba melihat Anggi sangat terluka, tapi memang dia pantas mendapatkan itu. Ini semua gara-gara kamu kan? Kamu puas sekarang? Kamu berhasil memisahkan aku dari Rafa. Puas kamu? Teriak Anggi menatap Sarah tajam penuh amarah. Anggi, ini salah kamu. Kamu jangan menyalahkan orang lain. Kamu sendiri yang melakukan ini dan tanggung sendiri akibatnya, balas Rendra. Anggi tidak menghiraukan Rendra dan beralih menatap Sarah dengan sangat marah, kemudian menghampirinya. Aku gak akan biarkan kamu. Kamu sudah menghancurkan hubungan aku. Kamu merebut Rafa dari aku. Mending kamu mati aja. Anggi mulai menarik rambut Sarah dengan keras dan memukulinya. Oh, sakit. Lepasin, pinta Sarah menjerit kesakitan. Anggi, lepaskan. Rendra dan Rafa berusaha menjauhkan Anggi dari Sarah untuk menolongnya. Tiba-tiba Anggi berhenti karena merasakan sakit di perutnya. Oh, perutku sakit. Anggi menjerit sambil memegang perutnya dengan kedua tangannya. Semua orang pun langsung memandang ke arahnya. Anggi, kamu kenapa? Tanya Rendra panik. Semua orang di sana pun terlihat panik. Perut aku, tolong, jangan biarkan terjadi apapun dengan bayiku, ucapnya menangis. Kamu tenang ya, kita ke dokter sekarang, ucap Rendra dengan sigap, langsung menggendong Anggi. Rafa, tolong siapkan mobilnya, kita harus bawa dia ke rumah sakit segera. Cepat, pinta Rendra semakin panik saat melihat Anggi mulai lemah. Rafa pun bergegas keluar menyalakan mobilnya. Rendra langsung memasukkan Anggi ke dalam mobil. Aku ikut, pinta Sarah, lalu dia juga masuk ke dalam mobil itu dan duduk di depan, tepat di samping Rafa. Tolong, cepat, perutku sakit, ucap Anggi merintih sambil menangis. Rafa langsung menambah kecepatan laju mobilnya agar bisa secepatnya sampai di rumah sakit. Dia juga merasa khawatir pada Anggi. Bagaimanapun, dia tetap tidak ingin terjadi sesuatu pada kehamilan Anggi, walaupun itu bukan anaknya. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sampai. Anggi dengan segera dibawa masuk ke dalam ruang pemeriksaan. Ada apa, Dok? Apa ada masalah serius? Tanya Rendra cemas.